few moments later. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Kami di sini kelompok 6 Sistem Komunikasi Satelit akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Menghitung Parameter Sistem Komunikasi Satelit. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anastasia Modusumbiring selaku Ketua Kelompok 6 Sistem Komunikasi Satelit dan keempat anggota saya yaitu Lapos Manalo, Muhammad Adrian, Hotman Semar Mata, dan Abdullah Fatih. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan materi kami, yaitu sistem komunikasi satelit merupakan suatu sistem yang menggunakan satelit sebagai media transmisi untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada sistem tersebut, beberapa parameter mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem komunikasi satelit. Pada makalah ini kami akan membahas sedikit tentang beberapa parameter sistem komunikasi satelit, jenis-jenis parameter dan fungsi dari parameter tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang parameter sistem komunikasi satelit. Parameter sistem komunikasi satelit merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem komunikasi satelit. Pada parameter-parameter ini digunakan untuk mempengaruhi kinerja sistem komunikasi satelit dan memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efisiensi dan efektif. Selanjutnya, dalam konteks sistem komunikasi satelit, parameter dapat berupa yang pertama itu frekuensi operasi. Pada frekuensi operasi ini, jumlah frekuensi yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal. Yang kedua ada daya sinyal. Daya sinyal merupakan jumlah daya yang digunakan pada sistem komunikasi satelit untuk mengirimkan sinyal. Yang ketiga ada lebar pita. Pada lebar pita ini yaitu jumlah frekuensi yang digunakan sistem komunikasi satelit untuk mengirimkan sinyal. Yang keempat ada sensitivitas penerima, merupakan jumlah atau yang digunakan penerima untuk mengirimkan sinyal dan mendeteksi sinyal yang lemah. Yang kelima ada kualitas sinyal. Pada kualitas sinyal, ukuran dan kemampuan penerima sinyal untuk diterima dan dioperasi dengan baik. Yang selanjutnya ada jarak antara satelit dan penerima. Pada jarak antara satelit dan penerima ini, penerima mempengaruhi kualitas sinyal dan daya sinyal yang diterima. Yang terakhir ada orbit satelit, merupakan jalur yang diikuti oleh satelit dalam mengorbit bumi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi parameter sistem komunikasi satelit. Nah, untuk parameter sistem komunikasi satelit itu terdiri dari 5 poin penting atau 5 unit besar, yaitu 1. Satuan pengukuran transmisi, 2. Noise, 3. Signal to noise ratio atau SN, yang 4 adalah GT atau figure of merit, dan yang kelima adalah noise figure. Oke, kita akan bahas persatu, dimulai dari satuan pengukuran transmisi. Nah, untuk satuan pengukuran transmisi terdiri dari beberapa poin. Untuk poin pertama adalah desibel atau dB. Desibel atau dB merupakan saluran menyatakan besar perbandingan logaritmik daya keluar dengan daya masuk, di mana daya tersebut merupakan harga relatif. Nah, dari definisi tersebut, misalnya suatu peralatan mempunyai kekuatan 3 kali atau input 2 watt dan output 3 watt. Bila dinyatakan dalam dB, maka penguatan tersebut adalah 4 dB. Harga tersebut dapat dari penurunan rumus berikut. Gain atau D sama dengan 10, 25 PI dan PO. Nah, maka dapat 10 25 3/2 sama dengan 1,7609 dB. PI dibagi PO. Next. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu daya atau dBm. Daya atau dBm merupakan satuan harga mutlak suatu perbandingan daya terhadap daya 1 mW yang dituliskan dengan rumus berikut. Daya atau dBm sama dengan 10 logaritma daya
Contoh, kita ambil contoh soal suatu amplifier mempunyai bermuatan 1 mW. Nah, berapa dBm besar bermuatan tersebut? Nah, maka didapat daya dBm sama dengan 10/5, 1/1 sama dengan 10/1 atau sama dengan 0 dBm. Jadi 1 mW sama dengan 0 dBm. Next. Kita akan masuk ke satuan parameter terakhir, yaitu dBW. Satuan timuran satuan harga mutlak suatu daya terhadap daya satuan yang dituliskan dengan rumus daya atau dBW sama dengan 10/5 daya dalam miliwatt per 1 miliwatt. Kita ambil satu soal, misal diketahui daya 20 watt, berapa dBW daya tersebut? Maka daya dBW sama dengan 10/5 20 per 1 watt sama dengan 13,1 dBW. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja itu noise. Di sini noise terdapat 4 bagian, yaitu thermal noise, intermodulation noise, closed-loop noise, sama impulse noise. Dan kita masuk ke rumusnya. Di sini thermal noise memiliki rumus N sama dengan K kali D kali B atau dan satunya watt, di mana K itu konstanta Boltzmann, yang dimana 1,3803 kali 10 Joule per derajat K, dan T yaitu temperatur mutlak atau sama dengan derajat K, dan T itu BNW. Dan di sini memiliki contoh soal, yaitu suatu amplifier mempunyai efektif noise temperatur 100 derajat K pada bandwidth 5 MHz. Berapa besarnya thermal noise dari amplifier tersebut? Maka N sama dengan 10 logaritma 1,3803 kali 10 pangkat minus 23 tambah 10 logaritma 100 tambah 10 logaritma 5 pangkat 7 sama dengan minus 228,6 tambah 20 tambah 48,92, dan hasilnya minus 159,68 dBW. Dan untuk intermodulation noise, itu intermodulation noise ditimbulkan oleh intermodulation product jika kita memasukkan dua frekuensi F1 dan F2 pada sebuah komponen non-linear. Maka pada output akan terdapat frekuensi spurious. Nah, untuk contohnya misal F1 itu 80 dan F2 nya sama dengan 100, maka di bawahnya itu F1 tambah F2 sama dengan 110, karena F1 sudah ditentukan 80 dan F2 nya 100, dan seterusnya untuk soal untuk contoh berikutnya. Oke, lanjut ke closed-loop. Closed-loop juga bisa disebut sebagai telekomunikasi dan kabel audio serta sistem komputer. Nah, lanjut ke bagian terakhir, yaitu impulse noise. Di sini impulse noise atau raw impulse adalah jenis gangguan pada sinyal yang biasanya muncul dalam bentuk lonjakan atau puncak yang tiba-tiba dari energi pada saluran komunikasi. Raw impulse ini seringkali bersifat sangat singkat dan intens dengan durasi yang sangat pendek, namun memiliki amplitudo yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan distorsi atau kerusakan pada alat komunikasi. Nah, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Pak. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita membahas mengenai signal to noise ratio atau S/N. Nah, jadi S/N ini adalah perbandingan dari signal dengan level noise yang ada dalam dB atau daya. Nah, jadi S/N 10 logaritma daya signal dalam watt per noise dalam watt, atau SN dari signal dBm sama dengan dikurang dari noise dBm untuk memperbesar S/N. Dapat dilakukan dengan cara pertama, yaitu memperbesar daya signal, kemudian memperbesar daya derap atau noise, kemudian memperbesar daya signal sekaligus memperbesar daya derap. Nah, kemudian yang keempat ada G/T atau figure of merit. Nah, jadi gain to noise temperature ratio atau G/T merupakan ukuran keterampilan baik buruknya
penerimaan pada suatu stasiun bumi. Atau secara matematik G per T dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi G per T sama dengan G antena dalam diri per temperatur sistem atau derajat. Jadi di diri per derajat K, di mana G sama dengan kemuatan antena Rx dan T sama dengan temperatur sistem antena atau RNA atau receiver. Nah, untuk contohnya seperti diketahui gen penerimaan antena atau GA sama dengan 80 dB atau 100.000 dan noise temperatur antena dalam kurung TPA sama dengan 20 derajat K. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu G per derajat atau dB per derajat K sama dengan G dB kurang 10 kali D dalam kurung derajat K sama dengan 80 kurang 10 dikali 25 dalam kurung 20. Jadi hasilnya yaitu 80 dikurang 13 sama dengan 67 dB per derajat K. Nah, yang kelima ada noise figure. Jadi untuk perangkat linear, noise figure atau NF dinyatakan sebagai berikut, yaitu SF sama dengan S per N in atau S per N out. Nah, dalam dB, NF sama dengan S per N in dB kurang S per N out dB. Nah, contohnya diketahui reseptor dengan NF sama dengan 40 dB dan S per N out sama dengan 60 dB. Maka tentulah S per N in dan jawabannya adalah NF sama dengan S per N in kurang S per N out. Nah, jadi hasilnya 40 dB sama dengan S per N in dikurang 60 dB. S per N in sama dengan 40 dB ditambah 60 dB sama dengan 100 dB. Nah, baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Proses parameter sistem komunikasi satelit. 1. Stasiun bumi. Transmisi UTS. Transmisi UTS adalah stasiun bumi mengkaitkan dengan informasi atau data yang dimodulasi ke satelit melalui antena. 2. Pancar atau transmitter. Sinyal yang dikirimkan dikirimkan di proses pemancar termasuk modulasi yang untuk mengubah sinyal informasi menjadi radio yang sesuai. Antena stasiun berfungsi untuk memancarkan sinyal radio per satelit. Frekuensi sinyal pada radio dan tentu yang ditentukan oleh standar komunikasi satelit. Daya pancar sinyal harus dapat diterima oleh satelit di orbit. 2. Satelit penerima atau lens. Satelit penerima sinyal dan stasiun bumi melalui antena satelit. Transponder sinyal yang diterima oleh satelit diproses masuk dari itu yang bertugas untuk memperkuat, mengubah dan mengirimkan oleh sinyal. Frekuensi sinyal yang diterima dan yang ditransmisikan oleh satelit memiliki frekuensi berbeda dengan pada sistem komunikasi yang digunakan. Penerimaan dan transmisi satelit berfungsi sebagai penerima sinyal dan tersebut dan kembali ke stasiun bumi lainnya. Stasiun bumi atau stasiun penerima. 1. Penerimaan yang transmisikan melalui satelit diterima oleh antena stasiun bumi penerima. Penerima atau receiver yang terima diproses oleh penerima termasuk dimodulasi untuk menjadi sinyal informasi. Antena stasiun bumi berfungsi untuk menerima sinyal radio dari satelit. Kualitas sinyal diterima salah satu untuk memastikan komunikasi yang bisa terlakukan. Untuk simpulan, parameter sistem komunikasi satelit ada variabel yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem komunikasi satelit. Parameter yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja sistem komunikasi satelit dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat berubah dan efektif dan efisien. Baik, sekianlah hasil presentasi kelompok 6